Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama membahas mengenai listening, structure, dan juga reading. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas bagian structure, soal-soal dengan tipe multiple choice. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai there or it. Seperti biasa, referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan soalnya lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Baik, kita akan bahas poin yang pertama. Some clauses begin with the introductory words there or it rather than with the subject of the sentence. Jadi sederhananya, kita bisa menggunakan kata there atau it untuk mengawali sebuah klausa. Sekali lagi, kita bisa gunakan kata there atau it untuk mengawali sebuah klausa. These introductory words are sometimes called expletive. Jadi biasanya ini disebut dengan expletive. Kita akan bahas dulu bagian the expletive there. The expletive there shows that someone or something exists, usually at a particular time or place. Jadi there ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kalau seseorang atau sesuatu itu ada. Jadi untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaannya. Biasanya dalam waktu atau tempat tertentu. Pola yang bisa kita gunakan adalah there, ditambahkan to be dan juga noun phrase. Kita bahas dulu to be yang bisa digunakan di pola ini. Pertama, kalau misalkan time yang kita gunakan adalah dalam bentuk present, maka kita bisa gunakan to be is atau are. Sementara kalau misalkan waktunya dalam bentuk past, kita bisa gunakan was atau were. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan noun phrase yang mengikutinya, misalkan kalau to be-nya is dengan atau was, maka noun phrase yang mengikutinya dia bisa singular atau misalkan uncountable noun. Jadi kalau misalkan to be-nya is atau was, kita bisa gunakan noun phrase dalam bentuk singular atau uncountable noun. Nanti kita akan bahas singular uncountable itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan to be-nya are atau were, maka kita bisa gunakan plural noun. Plural noun. Oke. Nah, untuk singular atau uncountable noun, singular itu yang menunjukkan satu. Misalkan kalau ada kata a student, ini bentuknya singular. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk plural, umumnya dengan menambahkan kata s. Jadi, misalkan plural itu menunjukkan lebih dari satu. Kita mau bilang tiga murid, kita sebutkan three students, tinggal ditambahkan s. Nah, sementara kalau uncountable itu sendiri, contohnya misalkan kata benda yang tidak dapat dihitung seperti ada rice, water, air, dan seterusnya. Baik, itu jadi sekali lagi poin yang pertama, kalau misalkan time-nya itu present, kita gunakan to be-nya is atau are. Kalau time-nya itu past, kita gunakan was dan juga were. Dan hati-hati juga noun phrase yang mengikutinya menentukan to be yang akan kita gunakan. Kalau to be yang kita gunakan is atau was, maka noun phrase yang mengikutinya adalah singular atau uncountable noun. Yang kedua, kalau misalkan to be yang mengikutinya adalah are atau were, kita bisa gunakan plural noun. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oh, sorry, contoh kalimatnya. Yang pertama, there are many skyscrapers in New York City. Kita gunakan there untuk mengawali klausa ini. Dan to be yang digunakan adalah are karena noun phrase di kalimat ini dalam bentuk plural. Kita bisa lihat tandanya ada S. Oke. Jadi there are many skyscrapers in New York City. Nah, fungsi dari there ini untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan. Untuk memahami pola kalimat seperti ini, sering kita artikan there ini dengan ada. Jadi makna dari kalimat ini, there are many skyscrapers
ada banyak gedung pencakar langit in New York City, di kota New York. Oke. Oh, contoh yang kedua, there was a good movie. Di sini kita mengawali close-nya dengan kata there, to be-nya was, noun phrase-nya a good movie. Kenapa kita menggunakan was? Yang pertama, alasannya karena noun phrase yang mengikutinya dalam bentuk singular, good movie. Kemudian alasan yang kedua, di sini ada keterangan waktunya yaitu last night yang menunjukkan past tense. Oke. Baik, kita bisa gunakan there menggunakan ditambahkan to be dan juga noun phrase. Hati-hati dalam menentukan to be apa yang digunakan dan juga bentuk nounnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, the expletive it. The expletive it is used in a number of different situations and patterns. Jadi it ini bisa kita gunakan dalam beberapa situasi dan pola. Di sini kita akan mempelajari 4 pola. Yang pertama, it, to be, adjective, dan juga ditambahkan to infinitive. Baik, to be yang kita gunakan kalau misalkan kita mengawalinya dengan it dalam klausa, jadi kita bisa gunakan to be-nya itu ada kalau present kita bisa gunakan is, kalau misalkan waktunya pas kita bisa gunakan was. Oke. Kita lihat contoh yang pertama, it ditambahkan to be, adjective dan juga to infinitive. Untuk to infinitive ini biasanya kita bisa tulis dalam dua bentuk. Satu polanya ada to dengan verb satu. Kemudian yang kedua, polanya itu bisa to ditambahkan be dan juga adjective. Jadi untuk to infinitive ini kita bisa menggunakan dua pola ini. Baik, kita lihat contohnya untuk pola yang pertama. It is important to be punctual for appointments. It sebagai subjek, to be yang digunakan di dalam kalimat ini adalah is, adjektifnya important. Nah, to infinitifnya kita menggunakan pola yang kedua, to be adjective. To be punctual. Kalau kita lihat, punctual ini jenis katanya adalah adjective. Baik. Pola yang kedua yang bisa kita gunakan adalah it, to be, adverbial, noun clause. Kita lihat contohnya, subjeknya di sini it, to be-nya was, dan kita gunakan adverbial di sini menunjukkan keterangan waktu. In 1959. Dan kita tambahkan noun clause. Nah, di sini ada clause. Kalau misalkan teman-teman udah lihat video yang sebelumnya mengenai incomplete independent clause, cara membentuk sebuah clause itu paling tidak harus ada subject dan juga verb. Di contoh ini yang menjadi noun clause-nya adalah Alaska became a state, dihubungkan dengan kata that. Subjeknya Alaska, verbnya became. Baik, itu untuk pola yang kedua. Pola yang ketiga, kita bisa gunakan it, kemudian kita gunakan verbnya take, ada time phrase-nya, dan juga to infinitive. Nah, untuk take itu sendiri, kita bisa gunakan kalau misalkan time-nya itu present, kita bisa gunakan takes ditambahkan s, tapi kalau misalkan time-nya itu dalam bentuk past, kita bisa gunakan took. Baik, kita lihat contohnya. It takes a long time to learn a language. Subjeknya it, take yang digunakan dalam bentuk present, takes. Kemudian time phrases a long time. To infinitifnya menggunakan pola yang pertama, to verb satu. To verbnya learn. Nah, kalau misalkan kita mau memahami pola seperti ini, take-nya ini biasanya kita bisa artikan butuh berapa lama atau memakan waktu berapa lama. Jadi kalau di contoh ini kita bisa pahami it takes a long time, butuh waktu lama atau memakan waktu lama untuk mempelajari sebuah bahasa. Baik. Pola yang terakhir, it, to be, noun dengan relative clause. Jadi bisa kita gunakan pola seperti ini. Contohnya it sebagai subjek, to be was, nounnya kita gunakan David, orang, kita gunakan relative clause. Relative clause-nya who did most of the work. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi dengan relative clause, kalian bisa cek di video yang membahas mengenai relative clause.
Baik, itu untuk it. Nah, biasanya di soal juga ini harus hati-hati. Kadang pilihannya itu antara, jawabannya itu antara there, jadi kita harus menggunakan there atau it. Yang pertama, kalau there itu pasti diikuti oleh noun phrase, karena dia menunjukkan keberadaan seseorang atau juga sesuatu. Jadi untuk menunjukkan keberadaan kita gunakan there. Oke, baik. Kita coba pahami lebih lanjut lagi dengan contoh soalnya. Yang pertama di sini ada in Michigan blank over 600 feet deep. Seperti biasa untuk menjawab soal-soal multiple choice, cek terlebih dahulu ada berapa jumlah klausa dalam kalimatnya. Kalau kita lihat soal ini, cuma ada satu klausa karena tidak ada kata yang menghubungkannya. Baik. Dan yang kedua, cara menentukan subjek dan verbnya. Apakah sudah ada atau belum? Kalau kita cek di kalimat ini ternyata belum ada subjek dan juga verbnya. Nah, untuk mengisi posisi verb dalam sebuah klausa, kalau kalian udah lihat video di yang pertama incomplete clause, independent clause, sorry. Di situ sudah dibahas ada 9 poin yang bisa kita gunakan untuk mengisi posisi verb dalam sebuah klausa. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan kata are. Jadi di sini yang boleh mengisi posisi verb dan clause-nya ada are. Pilihannya yang ada kata are, B dan juga D. Kalau yang A dengan C dia tidak ada verbnya. Jadi kita bisa eliminasi. Baik, untuk jawabannya yang betul adalah there are salt deposits. There are ini menunjukkan keberadaan. Kita gunakan are di pilihan ini karena noun phrase-nya dalam bentuk plural. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, kenapa sih kalau misalkan yang B ini nggak boleh? Karena di sini kita menggunakan kata where. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat itu ada dua klausa, pasti kita gunakan kata penghubung. Kata penghubung itu bisa seperti when, misalkan, atau where, ada juga because, misalkan, atau teman-teman bisa gunakan although, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata yang bisa kita gunakan yaitu where. Dan biasanya where ini digunakan untuk menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Karena di sini cuma ada satu klausa, jadi kita tidak membutuhkan kata penghubung di sini, kecuali ada dua klausa dalam satu kalimat. Baik, itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan awalnya ini kosong, blank, kemudian a tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant with ripe fruit. Kalau kita cek di sini seperti biasa, ada berapa klausa di sini dan ternyata cuma ada satu dan subjek dan verbnya belum ada. Kita cek verb yang boleh mengisinya ada 9 poin. Sekali lagi kalian bisa cek di video incomplete independent clauses. Nah, salah satu verb yang boleh kata kerja yang boleh mengisi verb dalam sebuah klausa adalah verb S. Di sini ada verb S, takes, ada dua. Nah, bisa juga verb satu. Verb satu di sini ada take, tapi di pilihan yang B ini tidak ada subjek. Sementara kita butuh subjek dan juga verb. So, yang B kita bisa eliminasi. Yang D ini tidak ada verbnya juga. Baik. Nah, antara it takes atau that takes. Kalau kita ingin menunjukkan pola dengan menggunakan ada keterangan waktunya, seperti tadi di poin yang ketiga, kita bisa gunakan subjeknya dengan it. Jadi, it takes a tomato plant from 75 to 85 days. Nah, ini dilihat dari time phrase-nya di sini. So, kita gunakan it sebagai subjeknya dan take sebagai verbnya. Jawabannya yang A. Baik, itu untuk contoh soalnya. Di sini ada 6 soal, jadi teman-teman bisa coba kerjakan dulu. Kalian bisa pause dulu videonya, cek soalnya ada 6 dan kalian bisa jawab terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk kirimkan jawabannya di kolom komentar supaya kita bisa discuss bareng-bareng lagi. Baik, itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking grammar, dan apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.